Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 648. Meskipun banyak orang telah menyaksikan insiden di trek, insiden ini tidak terus berlanjut. Bagaimanapun, ini tentang Han Xian, dan tidak ada yang mau memimpin api ini untuk diri mereka sendiri. Sehingga penyebarannya juga sangat kecil, hanya di atas dalam keluarga, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Dan kematian kedua orang tua dari keluarga Li telah menjadi laporan kecelakaan mobil yang sangat normal, dan tidak ada yang berani menggali rahasia yang tersembunyi di balik kejadian ini. Yan Yu, yang memiliki dendam besar, tiba-tiba muncul di depan Han Xian dalam gaun yang sangat seksi pada hari ini. Tidak ada riasan tebal, dan gaun non-mainstream juga memudar. Dia tampak sangat anggun tanpa alis. Apa yang kamu lakukan? Han Xian bertanya pada Yan Yu dengan curiga. Aku ingin membalas budimu. Yan Yu menundukkan kepalanya dan berkata dengan pipi memerah. Meskipun kata-katanya tidak jelas, Han Xian sudah mengerti apa yang ingin dilakukan Yan Yu. Diperkirakan dalam pikiran gadis kecil ini, selain membalas Han Xian dengan cara ini, dia tidak bisa memikirkan cara lain. Saya telah mengatur pekerjaan untuk Anda. Jika Anda bisa bekerja dengan rajin, itu akan menjadi hadiah terbesar bagi saya, kata Han Xian. Tiba-tiba, Yan Yu menurunkan bahunya, memperlihatkan bahunya yang putih dan mulus. Sama sekali bukan masalah untuk memelihara ikan mas dengan tulang selangka yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita cantik. Ayo, kata Yan Yu dengan mata tertutup. Han Xian tidak tahu harus tertawa atau menangis, hal aneh apa yang ada di pikiran gadis kecil ini. Jangan khawatir, saya benar-benar bersih. Meskipun saya bersama orang-orang itu, saya tidak membiarkan siapapun menyentuh saya, kata Yan Yu. Untuk mengatakan sesuatu yang menyakitkan, aku sama sekali tidak tertarik padamu, kata Han Xian ringan. Yan Yu membuka matanya dan menatap Han Xian dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa dianggap cantik, dan dia mengambil inisiatif untuk memeluknya, tetapi dia tidak menanggapi sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Kamu tidak bisa? Yan Yu bertanya dengan heran. Dari sudut pandangnya, hanya kemungkinan ini yang bisa membuat Han Xian Meise tidak terganggu. Han Xian tersenyum tak berdaya. Qiyun pernah mengatakan ini. Tentu saja, bukan karena dia tidak bisa melakukannya, dia hanya tidak tertarik pada wanita selain Su Yingxia. Jika Anda bertanya kepada Su Yingxia tentang hal semacam ini, Anda akan tahu apakah dia bisa melakukannya. Selama bulan madu, Su Yingxia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa hari. Kamu bukan makananku, ayo pergi, aku akan membawamu ke perusahaan untuk melihat, kata Han Xian. Aku tahu resepnya, apakah kamu ingin mencobanya? Yan Yu berkata, jelas, dia telah mengkonfirmasi tebakannya, berpikir bahwa Han Xian tidak memiliki fungsi itu. Han Xian terlalu malas untuk menjelaskan, Yan Yu bisa memikirkan apapun yang dia inginkan, dan dia tidak perlu membuktikan apapun kepada Yan Yu. Setelah berjalan keluar dari rumah, Yan Yu mengikuti dengan cermat dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya tidak bermaksud mengekspos bekas luka Anda, tetapi penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Han Xian tersenyum kecut. Dia bahkan tidak bisa tertawa, dan berkata, itu tidak bisa disembuhkan, karena aku seorang Kasim. Kasim. Dua kata ini membuat Yan Yu berdiri di tempat. Han Xian sebenarnya, tidak ada lagi. Di dunia ini, selain drama TV, sebenarnya ada Kasim. Ini menyegarkan pemahaman Yan Yu tentang dunia. Sebuah mobil dihentikan, dan keduanya bergegas menuju perusahaan. Tang Zong, yang menerima pesanan, sudah menunggu di pintu perusahaan.
Ketika saya melihat Han Xian, saya berlari ke sisi Han Xian untuk membantu mendorong kursi roda. Saudara Xian, apa yang harus Anda jelaskan? Saya akan pergi ke rumah Anda sendiri. Mengapa Anda harus pergi ke sana sendiri? Kata Tang Zong. Apakah kamu memandang rendah aku sebagai orang cacat? Han Xian bercanda. Tang Zong memiliki wajah yang lurus, meskipun dia tahu bahwa Han Xian sedang bercanda, dia tidak punya nyali untuk membuat lelucon seperti itu dengan Han Xian. Saudara Xian, bukan itu maksudku, kata Tang Zong cepat. Kamu nak, semuanya baik-baik saja, kamu tidak bisa membuat lelucon. Apakah aku orang yang sangat serius di matamu? Han Xian berkata tanpa daya. Di mata Tang Zong, orang macam apa Han Xian itu? Untuk Tang Zong, ini adalah status yang lebih tinggi daripada penyelamat, karena tanpa Han Xian, dia tidak akan berada di tempat dia sekarang. Rasa hormatnya terhadap Han Xian tidak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Bagi Tang Zong, dia hanya ada satu hal yang perlu dilakukan dengan baik dalam kehidupan ini, dan itu semua adalah perintah dari Han Xian. Tingkat kesetiaan ini secara alami mencegahnya membuat lelucon dengan Han Xian, dia juga tidak berani bertindak seperti teman di depan Han Xian. Bawahan adalah bawahan, dan garis ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilewati Tang Zong. Namanya Yan Yu, mari kita mengenalnya, kata Han Xian. Tang Zong tidak peduli siapa Yan Yu, karena dibawa oleh Han Xian, itu layak untuk diperlakukan dengan hati-hati. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan, "Halo, nama saya Tang Zong, dan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan ini." Status sosial Yan Yu sangat rendah. Dan dia tidak pernah diperlakukan seperti ini, dan dia juga orang yang bertanggung jawab atas perusahaan besar, jadi dia tertegun untuk sementara waktu, tidak tahu bagaimana menanggapi Tang Zong. Tang Zong menarik tangannya dan berkata, "Maaf, aku terlalu gegabah." Kata-kata ini menyelesaikan rasa malu Yan Yu dengan sangat baik, tetapi itu juga membuat Yan Yu merasa sedikit bersalah. Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan yang bermartabat akan sangat sopan padanya, dia tahu bahwa inilah alasan Han Xian. Han Xian membalaskan dendamnya dan memberinya pekerjaan, dan dia tahu bahwa setelah dia bergabung dengan perusahaan, dia akan diperlakukan dengan baik karena Han Xian. Yan Yu memutuskan bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk membalas Han Xian dengan baik. Tetapi sayangnya dia tidak memiliki akar dalam aspek itu, sangat sulit untuk diobati. Ayo pergi ke perusahaan dulu dan berkenalan dengan lingkungan. Han Xian tidak tahu apa yang dipikirkan Yan Yu saat ini, kalau tidak dia pasti akan mati lemas. Memasuki perusahaan, Yan Yu tampak sedikit gugup, karena dia belum pernah memasuki tempat kerja sebelumnya. Adegan semacam ini terlalu asing baginya. Tampaknya staf yang datang dan pergi terburu-buru, sulit bagi Yan Yu untuk berintegrasi ke dalam atmosfer ini. Sementara Han Xian membawa Yan Yu untuk berkenalan dengan perusahaan, seorang tamu tak diundang muncul di keluarga Li. Li Shanfeng tidak ada hubungannya dalam menghadapi keluarga Li yang akan runtuh. Sekarang seluruh keluarga di lingkaran Cina tahu alasan mengapa keluarga Li jatuh seperti ini. Tidak ada yang berani membantunya. Perusahaan berada dalam krisis besar. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya, Li Shanfeng hanya bisa melihat keluarga Li bangkrut. Apakah kamu ingin membalas dendam? Sebuah suara aneh memasuki telinga Li Shanfeng. Li Shanfeng menoleh dan melihat bahwa wajah yang tidak dikenal itu jelas bukan keturunan keluarga bangsawan di wilayah Tiongkok. Siapa kamu? Li Shanfeng bertanya. Orang yang datang adalah Nangong Falcon, seorang pria yang sangat membenci Han Xian dan ingin mencabik-cabik Han Xian menjadi puluhan ribu keping. Tidak masalah siapa saya, Anda hanya perlu tahu bahwa hanya saya yang dapat membantu Anda, kata Nangong Falcon ringan. Han Xian tidak mati di depan villa keluarga Han hari itu.
Sejak itu, Nangong Falcon tidak berani bertindak gegabah, karena takut tindakannya akan gagal. Begitu Han Xian mendeteksinya, dia memiliki kemungkinan besar kehilangan nyawanya. Bagaimanapun, Nangong Boling telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa selama dia berani datang ke Amerika Serikat, Nangong Boling tidak akan peduli dengan hidup atau matinya, jadi dalam hal ini, Nangong Falcon membutuhkan boneka untuk membantunya melakukannya. Hal-hal ini. HMPH Li Shanfeng mendengus dingin. Dalam situasi ini, dia tidak berpikir ada orang yang punya modal untuk membantunya. Tidak percaya padaku? Nangong Falcon berkata sambil tersenyum. Mengapa aku harus mempercayaimu? Apakah kamu tahu siapa Han Xian? Siapa yang berani melawannya di wilayah Cina sekarang? Li Shanfeng berkata dengan jijik. Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia akui, itu adalah kebenaran, apa gunanya tidak mengakuinya. Tentu saja aku tahu siapa dia, dan aku tahu lebih baik daripada orang lain. Selama aku bisa memahami kelemahannya, aku bisa menghadapinya. Aku bisa membantumu dengan seorang pembunuh, kata Nangong Falcon. Li Shanfeng tidak bodoh, jika semudah yang dia katakan, lalu mengapa orang ini tidak berurusan dengan Han Xian sendiri, dan malah menemukannya? Mengapa kamu mencariku begitu yakin? Li Shanfeng berkata dengan dingin. Nangong Falcon tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata, jika bukan karena fakta bahwa saya memiliki hubungan darah tertentu dengannya, dan para tetua dalam keluarga tidak akan mengizinkan saya untuk berurusan dengannya, apakah menurut Anda dia masih bisa hidup? Aku ingin membunuhnya, hanya mengangguk. Itu saja. Li Shanfeng mengerutkan kening, pria ini dan Han Xian sebenarnya memiliki hubungan darah, dan tampaknya latar belakangnya cukup dalam, dan sepertinya dia memang memiliki hubungan darah. Kekuatan untuk menghadapi Han Xian. Baginya, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk membalas dendam. Bab 649. Kata-kata Nangong Falcon murni membual. Dia tidak hanya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Han Xian, tetapi dia juga datang ke Li Shanfeng karena dia takut akan kehilangan nyawanya jika dia menangani masalah ini dengan tidak benar. Untuk Nangong Falcon, setiap kali dia maju hidupnya terancam di setiap langkah, karena Nangong Boling, yang ada di belakangnya, tidak lagi peduli dengan hidupnya, jadi dia hanya bisa sangat berhati-hati untuk melindungi dirinya sendiri setelah membunuh Han Xian. Sayang sekali Li Shanfeng tidak mengetahui hal ini. Dia marah dan ingin membalas dendam. Munculnya Nangong Falcon seperti kesempatan yang jatuh dari langit. Li Shanfeng merasa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah memilikinya. Kesempatan untuk membalas dendam tidak akan pernah bisa dibalik. Apa yang harus saya lakukan? Li Shanfeng bertanya. Nangong Falcon tersenyum ringan. Sepertinya Li Shanfeng masih percaya dengan apa yang dia katakan. Ini sangat bagus. Memiliki boneka yang bisa digunakan akan sangat mengurangi bahayanya. Qiyun, kata Nangong Falcon. Li Shanfeng mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Qiyun? Dia adalah kelemahan Han Xian, selama Qiyun tertangkap, Han Xian tidak akan bebas untuk berurusan dengannya. Nangong Falcon menikmati manisnya urusan Han Xian, jadi dia berpikir bahwa selama Qiyun tertangkap, Han Xian akan patuh. Dengan kemampuan saya saat ini, bagaimana saya bisa menangkap Qiyun? Keluarga Qi diam-diam melengkapi Qiyun dengan pengawal, kata Li Shanfeng. Saya bisa memberikan pembunuh. Bagi para pembunuh, pengawal ini hanyalah setumpuk kertas. Jangan khawatir sama sekali, kata Nangong Falcon. Meskipun Li Shanfeng setuju untuk berurusan dengan Han Xian dengan Nangong Falcon, dia tahu bahwa dia hanyalah alat untuk Nangong Falcon. Setelah nilai penggunaannya habis, dia akan ditinggalkan. Nangong Falcon menegosiasikan persyaratannya.
Setelah Han Xian meninggal, bisakah Anda membantu saya mengembalikan perusahaan? Sekarang perusahaan keluarga Li telah benar-benar runtuh, tidak akan lama untuk bangkrut, jadi Li Shanfeng harus membuat rencana untuk masa depannya. Jangan khawatir, selama Han Xian sudah mati, aku bisa menjadikan keluarga Li sebagai keluarga pertama di wilayah Tiongkok. Keluarga Han bukan apa-apa, kata Nangong Falcon dengan nada menghina. Siapa dia? Li Shanfeng tidak begitu percaya dengan kesombongan Nangong Falcon. Bagaimanapun, pengaruh keluarga Han di wilayah Tiongkok luar biasa, tetapi dia tidak memandang keluarga Han sama sekali. Li Shanfeng tidak tahu dari mana kepercayaan Nangong Falcon berasal. Status saya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang seperti itu. Di mata saya, keluarga Han sangat kuat, tetapi di mata saya, keluarga Han hanyalah gerombolan. Bahkan Han Tiansheng hanyalah seekor semut. Nangong mengatakan ini kata-kata Falcon tidak membual, keluarga Han memang tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan keluarga Nangong, tetapi ini didasarkan pada masalah tingkat keluarga, dan sekarang Nangong Falcon telah melangkah keluar dari pintu keluarga, bahkan Nangong Boling tidak peduli tentang hidup atau matinya, jadi seberapa kuat keluarga Nangong, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang tidak diketahui Nangong Falcon adalah bahwa sejak dia meninggalkan pulau, di hati Nangong Boling, cucu ini sudah mati. Pertama-tama, Nangong Boling tidak berpikir bahwa Nangong Falcon adalah lawan Han Xian, apalagi jika Nangong Falcon benar-benar dapat menemukan peluang untuk merugikan Han Xian, Nangong Boling tidak akan tinggal diam, karena Nangong Boling memiliki keluarga paling banyak. Pemilik dalam pikiran kandidat terbaik sudah Han Xian, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Tidak ada yang bisa mengerti betapa mendesaknya keinginan Nangong Boling untuk membawa keluarganya ke tingkat kiamat, dan tidak ada yang bisa menghentikan Nangong Boling melakukannya, siapapun yang menghalangi akan mati. Bahkan cucunya tidak terkecuali. Selama saya bisa menghidupkan kembali keluarga Li, bahkan jika saya bisa menjadi seekor anjing, saya bersedia melakukannya. Li Shanfeng berjalan ke Nangong Falcon. Baginya, Nangong Falcon ada seperti penyelamat, jadi dia memilih untuk menyerah. Berlutut, Li Shanfeng dengan wajah setia meninggalkan martabatnya untuk membalas dendam. Nangong Falcon tidak menyangka bahwa Li Shanfeng masih memiliki kesadaran seperti itu, dan rasa superioritas yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia tidak tahan untuk tertawa terbahak-bahak. Han Xian, jika kamu juga memiliki kesadaran seperti ini, kamu tidak harus mati, tetapi kamu harus melakukan hal yang benar denganku. Ini merugikan diri sendiri. Setelah Han Xian meninggalkan Yan Yu di perusahaan, dia pulang sendiri. Baginya, yang tidak nyaman untuk bergerak, tanpa perawatan Qiyun, dia masih merasa tidak nyaman dalam banyak aspek. Lagi pula, dalam situasi ini, banyak hal sederhana dan mudah. Hal-hal kecil menjadi sulit baginya. Untungnya, Han Xian telah hidup melalui kesulitan sejak dia masih kecil. Jadi kesulitan bukanlah masalah besar baginya, sebaliknya, dia suka menghadapi kesulitan, karena hanya kesulitan yang bisa membuatnya tumbuh. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Han Xian membosankan dan membosankan. MAVIHO masih melakukan sesuatu untuk menyenangkan Han Xian setiap hari, mengenai dendam antara dia dan Shuyang, ini membuat Han Xian pusing. Baginya, MAVIHO masih memiliki nilai guna yang besar, lagi pula pamannya berasal dari Tianqi, dan Han Xian tidak berani memprovokasi dia dengan santai. Adapun Shuyang, Han Xian setuju sejak awal untuk memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Untuk orang yang tidak terbiasa mengingkari janjinya, Han Xian masih tidak meninggalkan ide ini, sehingga situasi saat ini membuat Han Xian tidak tahu harus berbuat apa. Melakukan apa keputusan. Di satu sisi, ada orang yang tidak berani menyinggung, dan di sisi lain, mereka tidak ingin mengingkari janji.
Pada hari ini, ketika Han Xian hendak keluar, Qi Donglin bergegas ke arahnya dengan panik, tampak terengah-engah, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa? Han Xian bertanya. Qi Donglin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Evian telah diculik. Diculik? Bagaimana ini bisa terjadi? Han Xian bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun dia telah memutuskan untuk menjauhkan diri dari Qi Yun, hal semacam ini terjadi. Sekarang, Han Xian tidak akan pernah duduk diam, dan dia memiliki intuisi bahwa sesuatu yang terjadi pada Qi Yun pasti ada hubungannya dengan dia. Qi Donglin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, tetapi pihak lain memanggil saya untuk memberitahu saya tentang hal itu. Karena dia datang kepada saya untuk pertama kalinya, dia pasti berpikir masalah ini ada hubungannya dengan aku, kan? Kata Han Xian. Qi Donglin benar-benar berpikir demikian, jika tidak, bagaimana mungkin Qi Yun diculik tanpa alasan? Tapi dia tidak berani mengatakannya secara langsung. Bagaimanapun, kekuatan pencegahan Han Xian sekarang terlalu kuat. Bagaimana mungkin Qi Donglin berani mempertanyakan dan menyalahkannya untuk seseorang yang bahkan Han Tiansheng dapat mendorongnya? Melihat Qi Donglin tidak berbicara, Han Xian tahu bahwa dia takut pada dirinya sendiri, dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan membawa Qi Yun kembali tanpa cedera. Terima kasih, terima kasih. Qi Donglin berterima kasih padanya. Lagi dan lagi. Akulah yang melibatkannya. Aku tidak perlu berterima kasih padanya. Apakah pihak lain meninggalkan yang lain? Kata Han Xian. Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa, kata Qi Donglin. Tunggu, jika Anda punya berita, beritahu saya sesegera mungkin. Karena pihak lain menculik Qi Yun, dia pasti punya rencana, dan dia tidak mengungkapkan tujuannya pada awalnya, mungkin itu untuk memesan. Waktu bagi Qi Donglin untuk memberitahunya. Oke. Kata Qi Donglin. Han Xian awalnya berencana untuk bertemu dengan MIU, tetapi sekarang setelah sesuatu terjadi pada Qi Yun, dia harus lebih sering bertemu dengan MIU. Dalam kasus kaki yang tidak nyaman, Han Xian benar-benar tidak mungkin menyelamatkan Qi Yun seorang diri, dan sekarang dia hanya bisa berharap bahwa MIU dapat membantu. Di depan villa keluarga Han, MIU akan berbaring di peti mati tidak peduli berangin, hujan atau terik matahari, dan dia tidak pernah pergi. Han Tiansheng telah kembali ke daerah Tiongkok. Dibandingkan dengan sebelum dan sesudah kembali ke Tiongkok, penampilannya tampaknya tidak jauh berbeda. MIU dapat menebak bahwa perjalanan ke Tiongkok ini tidak membawa banyak manfaat baginya. Orang tua ini akhirnya mencicipinya. Ketika sampai pada perasaan tidak berdaya, ini adalah siklus sebab akibat, bagaimana dia dulu berurusan dengan orang lain, dan apa yang akan terjadi padanya sekarang. Ketika Han Xian datang ke sisinya, MIU duduk. MIU tampak sangat tidak berdaya untuk orang yang tidak ingin menjadi guru ini. Sejauh ini, dia bahkan masih tidak mau percaya bahwa apa yang dikatakan Han Xian itu benar. Pihak lain adalah Yilau. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya, tetapi Han Xian menolak. Bagaimana ini mungkin? Bab 650. Apakah Anda berubah pikiran? MIU bertanya pada Han Xian, dan dia sangat berharap agar Han Xian tidak membuat pilihan bodoh seperti itu, karena dia masih ingin dipromosikan dalam kiamat, dan untuk melakukan ini, dia hanya bisa mengandalkan Han Xian. Jika Han Xian benar-benar menolak kebaikan Yilao untuk menerima muridnya, mimpinya akan hancur. Han Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin meminta bantuan Anda. MIU menghela nafas tak berdaya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Han Xian. Dia mampu menolak hal yang begitu baik. MIU tidak menolak Han Xian,
karena tujuan kedatangannya ke Amerika Serikat adalah untuk melindungi Han Xian dan membiarkan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Inilah yang dikatakan Yilao secara langsung, bahkan jika Han Xian memiliki ide untuk melakukannya. Menolak menjadi murid Yilao, Mayu harus memenuhi semua kebutuhan Han Xian sebelum Yilao tidak berbicara. Kata Han Xian, penculikan Qiyun pasti ada hubungannya denganmu. Mayu mengangkat alisnya dan berkata. Han Xian mengangguk. Han Tiansheng pasti tidak akan berani main-main sekarang. Orang tua ini seharusnya tahu akhir dari membuatmu marah lagi. Berdasarkan kejadian baru-baru ini di sekitarmu, Li Shanfeng adalah yang paling mencurigakan. Apa? Mayu berkata. Dalam perjalanan ke sini, Han Xian juga memikirkan masalah ini, dan dia juga berpikir bahwa Li Shanfeng melakukan ini, karena selain itu, Han Xian tidak dapat memikirkan orang lain yang berani menargetkannya seperti ini. Tapi keluarga Li tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Li Shanfeng masih punya waktu untuk berurusan denganmu, sepertinya dia telah menerima bantuan rahasia. Mayu menebak. Itulah sebabnya aku datang kepadamu. Han Xian berkata, jika Li Shanfeng tidak mengandalkannya, dia tidak akan pernah berani mengambil tindakan gegabah. Menculik Qiyun adalah masalah sepele, tetapi dia tidak memiliki penolong, jadi bagaimana dia bisa berurusan dengan Han Xian? Tidak masuk akal. Jadi Han Xian dapat yakin bahwa Li Shanfeng diam-diam membantu. Ada banyak pembunuh di wilayah Tiongkok baru-baru ini, apakah kamu tahu tentang ini? Kata Mayu. Pembunuh? Han Xian mengerutkan kening. Kekuatannya di wilayah Cina tidak sekuat Yun Cheng, dan kendalinya atas apa yang terjadi dalam kegelapan jelas tidak cukup, jadi dia sama sekali tidak menyadari si pembunuh. Jika tebakanku benar, para pembunuh ini akan datang untukmu, dan dalang di balik para pembunuh mungkin adalah pembantu Li Shanfeng. Mayu tidak berencana untuk memberitahu Han Xian tentang hal ini, karena inilah masalahnya. Karena Ma Feihao dapat membiarkan Ma Feihao berjuang untuk kesempatan tampil di depan Han Xian, tetapi dalam situasi ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dalang di balik layar? Han Xian mengerutkan kening, siapa yang bisa melakukan ini? Untuk menghadapinya, dia menemukan banyak pembunuh. Pada saat ini, Han Xian tiba-tiba teringat panggilan telepon dari Nangong Boling beberapa hari yang lalu, dan segera mengetahui dalang di balik layar. Selain dia, Han Xian tidak bisa memikirkan orang lain yang sangat ingin dia mati. Melihat perubahan ekspresi Han Xian, Mayu tahu bahwa dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dan berkata, karena kamu tahu siapa pihak lain, masalah ini mudah ditangani. Li Shanfeng hanyalah boneka, asalkan ketika kamu menemukan dalang di balik layar. Qiyun tidak akan berada dalam bahaya. Han Xian mengangguk dan berkata, namanya Nangong Falcon. Tidak ada gunanya memberitahuku, kamu harus meminta bantuan Ma Feihao, karena selama hotel di daerah Cina memiliki nama ini terdaftar, saya percaya itu dapat dengan mudah ditemukan. Kata Mayu. Jelas, ini Mayu sekali lagi membiarkan Ma Feihao menunjukkan nilainya di depan Han Xian. Meskipun Han Xian telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi murid Yilao, Mayu tidak menyerah untuk memperluas hubungan ini. Dia selalu percaya bahwa Han Xian akan mengetahuinya suatu hari nanti. Han Xian memanggil Ma Feihao dan menyuruhnya melakukan ini. Nangong Falcon mungkin tidak pernah bermimpi bahwa dia menemukan boneka di kanannya sendiri, berpikir bahwa dia bisa menggunakan tangan boneka itu untuk berurusan dengan Han Xian, tetapi Han Xian telah mengarahkan jarinya ke arahnya secara langsung. Di hotel tertentu, Nangong Falcon terlihat seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan ribuan mil jauhnya, dengan senyum tipis di wajahnya. Menurut pendapatnya, semuanya terkendali sekarang,
Bahkan jika rencana Li Shanfeng gagal, itu dia. Kematian tidak ada hubungannya denganku. Rasanya enak punya anjing. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa sendiri. Ini adalah manfaat dari kekuatan. Kamu hanya perlu melihat api dari sisi lain. Tidak peduli seberapa besar apinya, tidak ada gunanya. Lakukan denganku. Nangong Falcon berkata dengan bangga. Tampaknya sangat puas dengan rencananya. Ketika Han Xian melawanmu, dia mencari kematian. Ada bayangan hitam di sudut ruangan. Ini adalah pengawal pribadi yang diundang oleh Nangong Falcon. Gaji tinggi memungkinkan dia untuk memenuhi semua kondisi Nangong Falcon. Membual secara alami adalah apa yang harus dia lakukan. Tentu saja, bajingan ini tidak tahu posisinya sama sekali. Dia bahkan ingin bersaing denganku untuk posisi kepala keluarga, dan dia bahkan tidak melihat kemampuannya sendiri, kata Nangong Falcon dengan jijik. Dia hanya ternoda dengan darah keluarga Nangong. Dia tidak semurni dirimu. Ini benar-benar di atas kekuatannya sendiri untuk ingin bersaing denganmu untuk menjadi tuan keluarga, kata pengawal itu. Nangong Falcon mengangguk setuju. Dia menerima begitu saja. Bagaimana mungkin cucu Nangong Qianqiu yang diusir dari keluarga memiliki hak untuk bersaing dengannya? Sayang sekali Hanian tidak ada di tanganku. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkan Hanian mati di depannya dan membuatnya mengalami semua rasa sakit. Nangong Falcon tiba-tiba menggertakkan giginya, yang cukup untuk menunjukkan betapa dia sangat membenci Han Xian. Bagaimanapun, Han Xian dibawa kembali ke keluarga Nangong olehnya. Dia dulu hanya bawahannya, tetapi sekarang dia memenuhi syarat untuk bersaing dengannya untuk posisi kepala keluarga. Kesenjangan status semacam ini tidak dapat diterima. Nangong Falcon, jadi dia baru saja membunuh Han Xian. Tidak cukup untuk menghilangkan kebencian Nangong Falcon di hatinya. Jika Anda ingin membunuhnya, saya dapat membantu Anda menemukan cara untuk menemukannya, kata pengawal itu. Nangong Falcon benar-benar ingin membunuh Han Nian, dan bahkan ingin mencekik Han Nian hidup-hidup di depan Han Xian. Tetapi ini hanya sebuah ide. Sekarang Han Xian berada di tangan orang-orang Nangong Boling, dia tidak punya nyali untuk pergi orang yang memindahkan Nangong Boling. Lupakan saja, beri wajah kakek, kata Nangong Falcon. Di permukaan, pengawal mengatakan bahwa Nangong Falcon sombong, tetapi dia sedikit menghina di hatinya, jelas, Nangong Falcon tidak berani melakukan ini karena dia takut membuat Nangong Boling marah. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbanting terbuka. Pengawal itu berdiri di depan Nangong Falcon untuk pertama kalinya. Ketika Nangong Falcon melihat Han Xian menggeser kursi roda ke dalam ruangan, wajahnya berubah secara dramatis. Han Xian. Nangong Falcon berkata dengan gigi terkatup. Nangong Falcon, aku tidak menyangka akan menemukanmu secepat ini, kata Han Xian ringan. Nangong Falcon masih dalam keadaan pikiran bahwa dia mengendalikan situasi keseluruhan sekarang, tetapi saat ini dia berjalan di atas es tipis. Bagaimana bisa Han Xian tiba-tiba menemukannya? Mungkinkah penculikan Li Shanfeng terhadap Qi Yun terungkap, dan Han Xian telah menemukan Li Shanfeng dalam waktu sesingkat itu, dan Li Shanfeng mengkhianatinya? Mustahil. Benar-benar mustahil. Nangong Falcon menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Meskipun Li Shanfeng masih di wilayah Tiongkok, tempat persembunyiannya sangat tersembunyi. Sama sekali tidak mungkin bagi Han Xian untuk menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Mengapa kamu mencari saya? Saya hanya mengunjungi daerah Cina, kata Nangong Falcon. Bepergian? Han Xian tersenyum ringan dan berkata, Nangong Boling pernah memanggilku. Coba tebak apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Nangong Falcon bertanya. Dia mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang datang ke wilayah Cina, selama mereka berani menyakiti saya bisa membunuhnya.
Dia tidak akan pernah ikut campur, kata Hansian. Nangong Falcon menghirup udara dingin. Nangong Boling bahkan menyampaikan pesan seperti itu kepada Hansian, yang berarti bahwa setelah dia datang ke Amerika Serikat, Nangong Boling siap secara mental bahwa dia akan mati. Kakek menjelaskan dengan sangat jelas bahwa itu tidak baik untukmu, tetapi aku tidak melakukan hal buruk untukmu. Nangong Falcon berdalih. Bukankah tugasmu membiarkan Li Shanfeng menculik Qiyun? Saya benar-benar berpikir saya menemukan boneka untuk melakukan ini, jadi saya tidak tahu itu terkait dengan Anda, Nangong Falcon, Anda terlalu naif. Hansian mencibir dan berkata, idiot ini puas dengan trik kecilnya, tetapi dia tidak tahu bahwa perilaku semacam ini tidak dapat disembunyikan dari siapapun, dan itu sangat bodoh. Bab 651. Untuk Nangong Falcon, ini adalah rencana yang sangat sempurna, dan dia bahkan bangga akan hal itu untuk sementara waktu, berpikir bahwa dia telah memainkan Hansian di telapak tangannya. Ternyata itu adalah langkah idiot, yang membuat Nangong Falcon panik. Untuk sementara. Tapi dia berpura-pura tenang dan tidak berani mengungkapkan trik sedikit pun di depan Hansian. Jika tidak, dia mungkin akan mati di tangan Hansian hari ini. Ini hanya pernyataan sepihak Anda. Apakah Anda punya bukti? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa saya yang memerintahkan urusan Li Shanfeng? Saya tidak ada hubungannya dengan dia, Nangong Falcon membantah dengan kuat. Aku ingin membunuhmu, apakah aku masih perlu bukti? Hansian berkata ringan. Jantung Nangong Falcon berdetak kencang. Hansian ini menjelaskan bahwa dia akan membunuhnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah ada bukti. Pada saat ini, pengawal yang berdiri di depan Nangong Falcon berkata dengan tatapan jijik, jika Anda ingin membunuhnya, mari kita lulus ujian saya dulu, dan lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Kalimat ini membuat Nangong Falcon juga setelah menenangkan diri. Turun sedikit, ketika dia takut pada Hansian, dia lupa bahwa ada seorang pembunuh di sisinya. Bahkan jika Hansian ingin membunuhnya, dia harus lulus ujian pembunuh. Hansian, kamu hanya orang lumpuh sekarang, bisakah kamu benar-benar membunuhku? Nangong Falcon mencibir. Mayu di sebelah Hansian melangkah maju, menatap pengawal itu dengan tatapan lesu, dan berkata, kapan kamu berani melompat-lompat di depanku seperti sampah? Kamu bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki tulang yang patah di tubuhmu. Setelah pengawal selesai berbicara, dia benar-benar memimpin dalam menyerang Mayu. Mayu sama sekali tidak bisa membangkitkan semangatnya, dan terlihat lesu, karena memang dia tidak terlalu memperhatikan peran yang begitu tidak menarik. Melakukan tanganmu dengan sia-sia sepertimu benar-benar mempermalukan reputasi Mayuku, tetapi karena kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku akan melakukannya untukmu. Mayu berkata dengan ringan. Gerakan pengawal itu sangat cepat, dan kekuatannya luar biasa, dan tinjunya bersiul, tetapi lawannya adalah orang dengan level yang sama sekali berbeda. Di mata Mayu, trik kecil ini seperti pertarungan anak berusia 3 tahun. Kamu berani menjadi pembunuh dengan kemampuan sekecil itu. Tampaknya dunia pembunuh sekuler telah jatuh. Suara Mayu baru saja jatuh, dan dia menyerangnya. Dia meninju dengan kecepatan lebih cepat dan mengenai pengawal itu langsung di wajah. Pengawal itu hanya merasa ada sesuatu yang melintas di depannya, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia dipukul dan dibanting ke dinding dengan keras, dan sepertinya seluruh dinding bergetar. Apakah ini kekuatanmu? Mayu menghela nafas, tampaknya lambat, tetapi dalam sekejap, dia sudah menggertak dirinya sendiri di depan pengawal itu lagi. Dia menendang bodyguard itu di dada. Mata pengawal itu melebar karena mati lemas sesaat, dan menatap Mayu dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan berdaya di depan orang ini. Kamu, siapa kamu?
Pengawal itu menatap Mayu dengan ngeri dan bertanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Setelah Mayu selesai berbicara, dia menendang dada pengawal itu lagi, kali ini tanpa usaha sedikit pun. Pengawal itu memuntahkan darah dan berhenti bernapas dengan putus asa. Nangong Falcon berdiri tercengang. Pengawal yang dia sewa dengan harga mahal, yang dikenal sebagai pembunuh top, mati di tangan Mayu dengan begitu mudah. Aku awalnya berencana untuk membiarkanmu pergi, tetapi kamu bersikeras untuk menemukan jalanmu sendiri, tidak heran aku. Suara acuh tak acuh Han Xian datang dari telinganya. Nangong Falcon kembali ke akal sehatnya, dan memahami situasinya dan ingin hidup. Turun, satu-satunya kesempatan adalah meminta Han Xian untuk melepaskannya. Tidak peduli seberapa sombongnya seseorang, dia sama rendahnya dengan semut di depan hidupnya. Meskipun Nangong Falcon tidak pernah berpikir bahwa Han Xian memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, dan merasa bahwa semua yang diperoleh Han Xian adalah karena keberuntungan, tetapi pada saat ini, dia harus berlutut dan mengakui kesalahannya kepada Han Xian. Untuk menyelamatkan hidup seseorang, apa itu martabat? Han Xian, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Aku akan segera kembali ke keluarga Nangong. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah pergi lagi dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah membuatmu kesulitan lagi. Nangong Falcon menunjukkan kepanikan, dan hanya pada saat inilah dia tahu betapa bodohnya pilihan dia untuk datang ke Amerika Serikat. Berkelahi dengan Han Xian? Dia pikir dia mengendalikan situasi secara keseluruhan, tetapi di mata Han Xian, itu hanya lelucon, tidak peduli dalam hal kekuatan, dia bukan lawan Han Xian. Sangat disayangkan Nangong Falcon menyadari dirinya terlambat, dan dia akan membayar kebodohannya. Di mana Li Shanfeng? Han Xian bertanya. Distrik Utara, ada sebuah pabrik di distrik Utara, dia bersembunyi di ruang bawah tanah. Tolong lepaskan aku, maafkan aku, kata Nangong Falcon sambil bersujud. Han Xian melirik Mayu, lalu meninggalkan ruangan. Bagaimana mungkin Han Xian meninggalkannya dalam masalah seperti ini? Dalam keadaan saat ini, Nangong Falcon dapat berlutut dan memohon belas kasihan untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi Han Xian tahu bahwa begitu dia diberi kesempatan, dia akan menjadi ancaman lagi. Dalam masalah Jianglan, Han Xian telah belajar cukup banyak. Jika dia tidak terlalu memanjakan Jianglan dan berhati lembut, bagaimana mungkin Han Yan meninggalkan Su Yingxia di usia yang begitu muda? Itu musuh, jadi aku ingin membunuhnya. Han Xian, yang berjalan keluar dari pintu, berkata dengan ringan. Tangisan Nangong Falcon yang tidak mau datang dari ruangan, tetapi itu adalah perjuangan yang tidak membantu. Sejak dia meninggalkan keluarga Nangong, nasib Nangong Falcon ditakdirkan untuk mati, karena dia tidak akan pernah menjadi Han. 3000 lawan. Kecamatan Utara. Di ruang bawah tanah gedung pabrik, Qiyun diikat dan dilempar ke sudut oleh Wu Hua. Li Shanfeng masih menunggu instruksi Nangong Falcon. Menurutnya, balas dendam ini pasti akan terbalaskan, karena aura Nangong Falcon menunjukkan sepasang makan Han Xian. Bagaimana mungkin Han Xian masih memiliki kesempatan untuk berjuang? Berjalan ke sisi Qiyun, Li Shanfeng tampak didambakan. Qiyun, kamu terkenal dengan kecantikanmu di daerah Cina, tapi aku tidak menyangka itu akan jatuh ke tanganku sekarang. Setelah membunuh Han Xian, aku akan memuaskanmu dengan baik dan membiarkanmu merasakan sifat sejati menjadi seorang wanita. Menyenangkan, kata Li Shanfeng sambil tersenyum. Bunuh Han Xian? Qiyun tersenyum dingin dan berkata, kamu berani memiliki ide konyol seperti itu. Absurd? Li Shanfeng tidak marah karena penghinaan Qiyun, tetapi wajah percaya diri dia berkata, tahukah kamu siapa pembantuku? Dia tidak memandang Han Xian di matanya.
Jika bukan karena Han Xian memiliki sedikit hubungan darah dengannya, dia akan membunuh Han Xian sendiri. Memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia tidak perlu menggunakan Anda sama sekali. Dia melakukan ini hanya untuk membuat Anda bertanggung jawab dan menghindari tuduhan oleh Han Xian. Anda hanya kambing hitam. Ini lelucon untuk berpikir bahwa saya bisa membunuh Han Xian. Qiyun berkata dengan jijik. Backpacker. Li Shanfeng mengerutkan kening, 3 kata ini menyebutkannya, tetapi alasannya bukan karena Qiyun mengatakan dia dituduh oleh Han Xian, tetapi karena Nangong Falcon kemungkinan besar akan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Bagaimanapun, dia tidak berani membunuh Han Xian, dia takut dimintai pertanggungjawaban oleh para tetua dalam keluarga, tetapi jika dia melakukan ini, Nangong Falcon akan dapat menghapus tanggung jawabnya, dan bahkan membunuhnya atas nama membantu Han Xian untuk membalaskan dendamnya. Pikiran ini membuat Li Shanfeng bergidik, meskipun itu hanya tebakan, itu bukan tidak mungkin. Kamu tahu apa yang kamu takutkan? Saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi sekarang, mungkin ada cara untuk bertahan hidup, kata Qiyun. Ekspresi Li Shanfeng mengembun, dan dia berkata dengan dingin, aku takut padanya. Dia sudah mati. Aku hanya khawatir Nangong Falcon akan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Aku juga ingin berterima kasih karena telah mengingatkanku, kalau tidak, saya mungkin akan dibunuh oleh Nangong Falcon dijual. 1 gigitan pada satu waktu, Anda benar-benar belum melihat kemampuan Anda sendiri. Di dunia ini, siapa yang berhak mengatakan bahwa dia sia-sia? Qiyun memandang Li Shanfeng dengan ekspresi mengejek. Berapa banyak orang yang pernah menganggap Han Xian sebagai pemborosan? Tapi ternyata Han Xian selalu yang terbaik di antara orang-orang itu. Li Shanfeng berjongkok, menopang dagu halus Qiyun di tangan kanannya, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya sampah ini memiliki status tinggi di pikiranmu. Kamu tidak suka pena yang buruk ini, kan? Setelah berbicara, Li Shanfeng memberikan suara keras. Dia menampar wajah Qiyun dan terus berkata dengan dingin, karena kamu sangat menyukainya, aku akan membiarkan dia melihat bagaimana kamu dihancurkan olehku, dan aku ingin kamu melihat bagaimana tempat sampah ini melakukannya. Tidak ada.